Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nur Amira Jaya Harun, NIM 2022 10 192. Baik, di sini teman-teman kita akan berasumsi bahwa proyek pembangunan perumahan mengalami keterlambatan signifikan yang mengakibatkan kerugian bagi kedua belah pihak, yaitu Bank Syariah X dan perusahaan pengembang properti. Nominal kerugiannya itu yang pertama dialami oleh Bank Syariah X sebesar 500 juta dan kerugian yang kedua dialami oleh perusahaan pengembang properti sebesar 700 juta. Jumlah yang dibiayai oleh bank yaitu Total jumlah pembiayaan mudharabah yang disediakan oleh Bank Syariah X untuk proyek properti pembangunan sebesar 2 miliar dan Bank Syariah X mengalami kerugian sebesar 500 juta dalam perusahaan pengembang properti mengalami kerugian sebesar 700 juta akibat keterlambatan proyek pembangunan perumahan. Total jumlah pembiayaan mudharabah yang disediakan oleh bank untuk proyek tersebut adalah sebesar 2 miliar. Analisis atas kasus pendanaan mudharabah untuk proyek pembangunan perumahan dapat dilihat dari 3 sudut pandang berikut. Yang pertama, sudut pandang keuangan. Proyeksi keuntungan dan resiko dalam skema mudharabah. Keuntungan: jika proyek berjalan sesuai rencana, Bank Syariah X sebagai penyedia dana akan memperoleh bagian dari keuntungan proyek atau nisbah sesuai dengan kesepakatan awal. Resikonya, dalam mudharabah, kerugian finansial ditanggung oleh pemilik modal atau bank sejauh bukan akibat kelalaian pengelola atau mudharib. Pengembang hanya menanggung kerugian dalam bentuk waktu, tenaga, dan biaya operasional yang telah dikeluarkan sebesar 700 juta dalam kasus ini, kecuali terbukti ada kelalaian atau kesalahan. Implikasinya keterlambatan proyek. Bagi Bank Syariah, kerugian sebesar 500 juta mengurangi pengembalian modal, mempengaruhi kinerja keuangan dan reputasi bank jika sering terjadi kasus serupa. Potensi peningkatan cadangan kerugian pembiayaan atau impairment. Bagi perusahaan pengembang, menanggung beban biaya proyek yang terus berjalan, gaji pekerja, bahan bangunan. Ada lagi poinnya, kehilangan potensi keuntungan dan rusaknya reputasi sebagai pengembang. Yang kedua, jika dilihat dari sudut pandang hukum atau syariah dan perdata. Potensinya, dalam akad mudharabah, jika keterlambatan disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan manajemen pengembang, maka pengembang bisa diminta bertanggung jawab atas kerugian. Jika keterlambatan disebabkan oleh faktor eksternal atau force majeure, maka bank tidak dapat menuntut pengembang untuk menanggung kerugian dana. Penyelesaiannya sengketa dalam konteks syariah, yaitu ada tahap penyelesaian. Yang pertama, musyawarah dan negosiasi antara kedua belah pihak. Yang kedua, jika gagal, dapat diajukan ke lembaga arbitrase syariah, misalnya Basarnas. Yang ketiga, alternatif terakhir, penyelesaian melalui pengadilan agama atau pengadilan negeri jika arbitrase tidak berhasil atau tidak disepakati. Yang ketiga itu ada sudut pandang etika. Pertimbangan etika. Transparansi, pengembang wajib melapor progres proyek secara berkala kepada bank secara jujur.
Amanah, bank dan pengembang harus menjaga amanah yang telah diberikan dalam kontrak mudaharabah. Tanggung jawab sosial, keterlambatan proyek perumahan dapat merugikan konsumen atau calon pembeli rumah. Maka kedua pihak perlu mempertimbangkan dampak sosial lebih luas. Baik, itulah penjelasan analisis atas kasus pendanaan mudaharabah untuk proyek pembangunan perumahan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.